Oke, jadi gue bakal ngebahas lagi. Kali ini kita bahas soal red law, laju reaksi, hukum laju reaksi dan mole balance sih sebenarnya. Lebih soal laju reaksi dan mole balance. Di soal pertama tuh ada sebuah reaksi fasa gas 3A plus 2B menjadi 3C plus 5D dengan K sebagai konstanta laju reaksi maju mengikuti hukum laju dasar seperti yang tertulis umpannya ekimolar di A dan B. Ekimolar berarti kan kalau ekimolar tuh dia ini ya, mol awalnya mol A awal sama dengan mol B awal. Nah, yang ditanyakan kan spesies A is the limiting reactant, berarti limiting reactant ini maksudnya apakah spesies A itu reaktan pembatas. Seperti yang kita tahu, reaktan pembatas itu kan berarti uh, reaktan yang habis duluan. Reaksi pembatas. Ntar ya. Nah, ya. Reaktan pembatas kan habis dahulu kan. Kita tahu gimana nih. Berarti kan kalau A sama B itu kan dia reaktan kan. Kalau C sama D dia produknya. Nah, kita coba aja buat tabel reaksi. Kalau misalnya ini kan dia reaksinya elementer terhadap A kan, makanya dia punya konstanta lagi min RA sama dengan nanti konstantanya K dikali C A pangkat 3 dikali CB pangkat 2. Reaksi elementer tuh reaksi apa ya, kayak reaksi dasarnya lah. uh, Penentu dasar atau penentu, atau dia reaksi lambat. Nah, kayak gitu. Jadi nanti berarti 3 ditambah 2B menjadi 3C ditambah 5D. Ya kan berarti kalau mula-mula reaksi sisa berarti kan ini nanti sebagai NA0 kan, ini NA, ini N B0. Nah, kan kalau misalnya ini kan berarti dia min
NA0 dikali X. Nah, kalau ini berarti kan berapanya sih? 2 per kurang 2/3 dari NA0 dikali X. Kalau ini kan belum ada nih. Awalnya belum ada. Nah, dia misalnya berarti kan kalau ini kan 3/3 plus 3/3 NA0X. Kalau ini 5/3 NA0X. Nah, ini sebagai reaksi pembatasnya. Ini bakal nanti jadi Na, Nb, Nc, Nd. Na tuh berarti nanti sama Na0 min Na0 kali X. Berarti kan Na juga sama Na0 1 min X. Kalau NB itu kan berarti NB0 iya, NB0 min 2/3 Na0X. Kalau Nc berarti 3/3 Na0X. Kalau Nd berarti 5/3 Na0X. Nah, kita bisa lihat dari reaksi A nih, pasti yang bakal habis duluan kan yang A nya kan, karena dia sebagai reaksi pembatas. Kalau misalnya kita asumsiin kan tadi kan ekimolar ya, Na0 sama NB0 ekimolar. Misalnya dia 1 mol per ya 1 mol. Dan kan nanti kalau misalnya kalau misalnya ditulis lagi ya, dirapikan 3A plus 2B menjadi 3C tambah 5D, berarti M, R, S. Kita taruh ini 1, kan berarti 1 juga kan. Ini 1, nah ini kan berarti 2/3 dari 1. Dan itu bakal habis. Dan ini kan bakal ada sisanya kan. Sisanya kan jadi 1/3. Ini sementara terbentuk 1 karena koefisiennya sama. Ini terbentuk 5/3. Ya kan? 5/3. Ini nanti 1, ini 5/3 kayak gitu. Kayak persamaan biasa. Makanya kenapa spesies A merupakan reaksi pembatas karena
karena A adalah reaktan yang habis duluan. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya betul. True berarti. Nah, lanjut ke soal kedua. The reaction can be written based on limiting reactant as true or false. Jadi reaksi ini bisa dituliskan kayak gini nggak? Jawabannya ya bisa. Ya, kan tadi 3A plus 2B menjadi 3C ditambah 5D kan. Nah, kita bagi semuanya bagi dengan A. Nah, itu kan koefisien ini kan, koefisien si spesies A-nya. Berarti kan nanti jadi A ditambah ini 2/3 B. Jadi C tambah 5/3D. Nah, ini kan berarti kan dia B per A sama dengan 2/3. Ini kan yang di sini kan C per A sama 3/3 sama 1. Nah, untuk ini dia D per A sama 5/3. Jadi bisa diganti jawabannya, bisa jadi reaksi ini kan. Betul. Jadi A plus 2. Betul. Jadi reaksi ini. Nah, terus selanjutnya hukum laju dasar adalah ini benar atau salah. Kan manusia kan min RA karena dia tadi ya reaksi elementer atau dasar atau lambatnya itu di spesies A. Berarti min RA sama K dikali CA pangkat alfa kali CB pangkat misalnya gini, pangkat X pangkat Y. Nah, ini dapat dari koefisiennya tadi 3A plus 2B menjadi 3C plus 5D. Nah, itu sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Jadi yang benar harusnya RA sama dengan K dikali CA pangkat 3 dikali CB pangkat 2. Ini salah.
Oke, buat soal 1 masih gampang ya. Lanjut ke soal nomor 2. Suatu reaksi elementer fase gas. Elementer fase gas. Berarti reaksi elementer kan ini ya. Ini reaktan. Ini produknya. Berarti kan kalau elementer kan SRA sama dengan K dikali CA pangkat 4 dikali CB pangkat 2. Nah, secara isotermal berarti kan T-nya sama dengan T0 dalam reaktor partai batch. Berarti tidak ada aliran V konstan. Nah, ini dibuktikan sama soalnya tanpa penurunan tekanan. Berarti P-nya konstan juga dan volume. Nah, ternyata V konstan juga. Umpan memiliki jumlah molar yang sama untuk A dan B. Dan jumlah umpan kan pasti awal kan, di awal ya. Berarti dia CA0 sama dengan CB0 sama dengan 0,1 mol per DM pangkat 3. Nah, udah deh. Kasih tahu kan mol B nya tuh kan CA0 sama dengan CB0 sama dengan ya 0,1 mol per DM pangkat 3. Ini jawabannya. Konsentrasi masuk itu sama dengan konsentrasi awal atau initial. Nah, lanjut berarti ke bagian selanjutnya. Hitung konsentrasi A, B, dan C dalam satuan mol per dm kubik pada konversi. Konversi 25%. Berarti kan ini X-nya sama dengan 0,25. Nah, kita tahu kan N itu sama dengan C dikali V kan. Kita tahu juga tadi asumsi V konstan di soal. Berarti kan nanti V-nya sama dengan V0. Nah, ketik kita tahu juga nilai CA sama dengan NA dikali per V. Berarti kalau mau disederhanakan NA itu kita tahu NA0 min NA0X kan. Kalau disederhanakan berarti NA0 1 min X. Jadi NA0 1 min X. Kita tahu juga V-nya itu ini kan. Berarti kan V0. Berarti
NA0 per V0 itu sama aja kayak CA0 1 min X. Nah itu hasilnya. Nah, dia kan ketemu tuh. Karena CA sama dengan CA0 1 min X, jadi kita tahu konsentrasi CA nya sama dengan CA0 1 dikurang konsentrasi. Kita tahu CA0 itu kan tadi 0,1, 0,1 dikali 1 min 0,25, berarti CA itu sama dengan 0,075 mol per cm kubik. Nah, kita nyari CB nya berarti. Karena kita tahu di sini aja deh. Karena kita tahu tadi itu NA0 itu kan sama dengan CB0 dikali V0 kan. Berarti nanti kalau misalnya NB juga sama dengan NB0. Oh ya, jangan gitu. Mending ini dari rumusnya kali ya. Yang dari rumusnya kan 4A ditambah 2B sama dengan, jadi 2C kan ada mula-mula reaksi sisa, kan kita tahu kalau ini kan isi NA0, ini NB0. Nah, oh jangan deh. Ini kan berarti min NA0X ini 2 per 4 NA0X, berarti NA B ini kan belum ada, 2 per 4 NA0X, berarti NC nya kan, NB ini kan bakal jadi NB kan NB0 min 2 per 4 NA0X.
kalau V-nya sama V0, berarti nanti juga bentar. Nah, kalau V sama dengan V0 di reaktor batch, nanti berlaku NaNO satu min X sama dengan CaNO satu min X, ya kan? Nah, ini sama aja nih. Nah, bukan. Nah, ini nih. Nah, berarti kan NB0, NC0 juga bakal sama aja kan? Cuman bedanya dia ada variabelnya. Kan kalau ini variabelnya satu aja kan sebenarnya. Nah, makanya nanti NB0 tuh kita bisa lakukan pendekatan. Itu bakal sama kayak CB sama dengan CB0 min 2/4 kali CA0 X. Nah, ini tuh tidak secara secara tidak langsung Na0 itu mulai itu sama dengan konsentrasi C0, yaitu CB sama dengan, nah karena ini CB0 sama dengan CA0, ini kan 0,1 dikurang 2/4 dikali 0,1, ini dikali 0,25, di CB nya nanti bakal dapat 0,1 dikurang 0,25. Nah, 0,0875 mol per T/3. Nah, berarti kan sama aja kayak yang channel tadi. Berarti konsentrasi C sama C0 kan, kalau C0 tuh plus ya. Masih ya, C0 tambah 2/4 CA0 dikali X. Ini kita tahu C0 itu dia ini kan 0, berarti CC sama 0 ditambah 2/4 dikali 0,1 dikali 0,25, di C nya T 0,0125 ya, mol per D/3. Udah dapat semuanya ABC-nya. Kita tinggal hitung konsentrasi B mau terkonversi 100%. Berarti ini X-nya
sama dengan 1. Itu kan kita masukin aja nanti. CB sama dengan C min 0 min 2/4 dikali CA0 kali X. CB sama dengan 0,1 dengan CA0 CB0 0,1. Dan 0,1 min 2/4 dikali 0,1 dikali 1 di CB nya sama dengan 0,05 mol per simeter kubik. Nah, ini berarti hasilnya. Jika pada konversi tertentu, yaitu pembentukan C adalah 2 mol laju pembentukan C berarti minus RC sama dengan 2 mol per dm kubik kali menit. Berapakah laju pembentukan A pada konversi yang sama? Berarti XC harus sama dengan XA. Ya kan, min RA nya berapa ya kan? Berarti ini kan kita harus tahu konsentrasi. Dan kita harus tahu nilai CA, CB, dan CC pada XA sama dengan XC kan. Nah, itu bisa kita asumsi dari soal. Nah, soal yang ini nih. Soal yang hitung konsentrasi A, B, dan C berkonversi 25%. Dari soal B, bahwa konversinya A sama dengan C itu 25%. Nah, kan kita bisa lakukan pendekatan ya.
kalau min RC ini kan berarti kan rumusnya nanti jadi 2C menjadi 4A 4A plus 2B ya kan. Pembentukan iya berarti ini kan jadi RC sama dengan K dikali CC kuadrat. Nah, kita tahu min RC nya kan 2, ini berarti K dikali nah CC pada ini pada X sama dengan 0,25. Kita ambil aja yang ini. Ini salah. Nah tekan ini ya kan, nanti masukin aja 0,00125 kuadrat. K-nya kan sama dengan 2 per 0,0125 kuadrat. K-nya bakal jadi 12.800. Buat ini akan tik. Nah lalu kita asumsiin K-nya nanti sama dengan K aksen. K aksen dikali CA pangkat 4 C pangkat 2 nanti RA sama dengan dan 12.800. Nah ini tuh kita tahu nilai CA dan CB nya ini ya. Nah ini nilai CA nya, terus ini nilai CB nya. CB nya kita masukin aja berarti 0,075 pangkat 4 kali 0,0875 pangkat 2 kita nanti ini RA nya
Oh ini 3,1 kali 10 pangkat min 3 per menit dikali dm pangkat 3. Jadi ini hasilnya. Pada X, X 25%, asumsi soal B, maka nilai RA sama dengan di mana nilai RA itu lebih kecil min RC. Nah, mungkin seperti itu pembahasan soal untuk latihan 1 dan latihan 2, tutorial mole balance atau tutorial hukum laju ya. Jadi kita udah tahu persamaan hukum laju itu kayak gimana, cara menghitung konsentrasi, terus hubungan konsentrasi dengan mole dan volume. Kalau misalnya volumenya konstan di reaktor base, tekanannya konstan dan temperaturnya konstan, derajat mol ya. Kemudian kita juga belajar konstanta, cara konstanta laju dan apa hukum laju, bukan hukum laju reaksi, laju, nilai dari laju. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga mudah dipahami dan gampang dipahami.